EPR di Indonesia ketika akan diintroduce itu adalah akuisisi. Pemerintah itu belum punya full trust ke industri, and the other way around gitu loh, bahwa industri belum punya 100% kepercayaan. Banyak juga yang berhubungan dengan EPR ini yang bisa menjadi pendorong agar EPR ini Halo semuanya, kembali lagi di episode yang ketiga dari Circular Talk, di mana kita akan ngobrolin terkait dengan sampah, sistem, dan juga masa depan ekonomi sirkular. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Ini mentor saya, teman saya, Mas Rocky Pairunan, yang saat ini juga memang sebagai Ocean dan Plastic Waste Manager dari World Resource Institute Indonesia. Halo. Thank you Mas Rocky udah sama-sama, gabung thank di you sini sebelumnya. Nah ini mungkin udah kenal sama Mas Rocky juga dari beberapa tahun silam gitu ya, gara-gara ngomongin 2020 kali ya. 2020 ya. Online meeting. Online meeting. Iya. Nah mungkin boleh diceritain nggak Mas Rocky perjalanannya sampai sekarang di WRI, mungkin apa sih apa keterlibatannya dalam isu-isu persampahan selama ini gitu, dan mungkin role-nya sebelumnya apa, dan nantinya mungkin boleh jelasin sedikit juga ya terkait dengan apa di WRI saat ini seperti apa. Silahkan Mas Rocky. Jadi gue tuh terjerumus di isu persampahan itu sebenarnya sebelum 2020. Sampah plastik khususnya ya. Jadi gue tuh dulu ini dulu gue nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, santai aja. Gue itu di ASEAN Sekretariat. Jadi Sekretariat Kerjasama Regional ASEAN. Waktu itu kebetulan megang portfolio kerjasama terkait coastal and marine. Saya lupa di tahun sekitar 2016 2017 Jena Jambek keluar tuh papernya kan, gitu hot-hotnya ya, Indonesia nomor 2 akibat mismanage plastik. Nah itu direspon, dia pokoknya global issue, jadi panas, dan kalau nggak salah negara ASEAN itu ada beberapa, Indonesia, Vietnam, Philippines ya, salah tiganya yang di 5 atau 10 besar. Nah dari situ tuh bergulir dialog di regional bagaimana ngatasin sampah plastik. Nah waktu itu kan isunya sampah laut ya, sampah plastik di laut, kebocoran sampah plastik akibat mismanage plastik. Jadi yang di-underline adalah mismanage-nya. Nah bergulir tuh isu dari situ, sampai ada perpresnya segala macam, hot-hotnya. Jadi terpapar isu sampah laut dan sampah plastik itu sejak justru di regional, bukan di nasional, di ASEAN. Lalu kemudian saya 2018-19 lah saya join ke GIZ ya. GIZ itu lembaga kerjasama internasional Jerman, kerjasama teknik internasional Jerman. Itu pas kita ketemu tuh masih di GIZ ya waktu GIZ. Itu memang spesifik project tentang sampah plastik, tapi dalam konteks bingkai sirkular ekonomi. Nah di situ pertama kali juga tuh bukan pertama kali juga sih, itu pertama kali saya spesifik fokus bicara sampah plastik. Sampah plastik gak cuma sampah laut, karena memang proyeknya spesifik tentang sirkular ekonomi dan sirkular ekonomi plastik, yang ujung-ujungnya adalah bagaimana mencegah kebocoran sampah plastik ke lingkungan. Nah di situ juga tuh mulai belajar tentang pertama kali ya Extended Producer Responsibility 2019 akhir-akhir ya. Ingat, pokoknya sebelum masuk pandemi lah, sekitar bulan Januari Februari itu sebelum lockdown itu pertama kali ada workshop terkait menyusun EPR Toolbox di project tersebut. Boleh diceritain sedikit gak Mas? Apa sih EPR itu, mungkin buat pendengar kita yang belum tahu terkait dengan EPR itu apa gitu ya. Sebenarnya kalau Extended Producer Responsibility ini kan kata tanggung jawab yang diperluas
untuk produsen itu kan sebenarnya sebagai antitesis pendekatan yang selama ini ada, yaitu bahwa ketika sebuah produk itu masuk ke pasar, produsen itu hanya bertanggung jawab sampai mulai dari proses produksi sampai produk itu dikonsumsi oleh konsumen, end usernya. Jadi dalam hal ini misalnya kalau saya membeli sebuah makanan dalam kemasan, ya ketika saya makan makanan tersebut, produk tersebut, atau saya pakai produk tersebut, selesai dipakai, kemasannya saya buang, itu sudah bukan tanggung jawab produsen. Jadi dengan adanya extended producer responsibility, at least produsen juga memikirkan ada mereka harus juga bertanggung jawab dan memikirkan bagaimana kemasannya itu. Sebenarnya nggak harus kemasan sih, apapun produk yang bisa menjadi sampah itu tidak masuk ke dalam waste stream, tidak menjadi sampah dan bocor ke lingkungan. Itu aja bisa sih. ditanganin lagi, makanya namanya extended gitu ya. Karena kan sebelumnya producer responsibility, jadi extended producer responsibility. Karena tanggung jawabnya sampai end of life-nya gitu ya, dari sebuah produk maupun kemasan itu sendiri. Iya. Gitu. Hanya kadang-kadang bukan jebakannya, misleadingnya adalah bagi kebanyakan orang awam atau teman-teman yang mungkin baru-baru terpapar tentang EPR ini, mengasosiasikan EPR ini menggantikan kewajiban sektor publik dalam konteks pengelolaan sampah, dalam konteks end of life-nya. Tetap sektor publik justru harus ada. Sektor publik dalam hal ini misalnya fungsi pemerintah daerah, bahkan justru masyarakat itu sangat penting, karena tanpa ada itu EPR ini nggak akan jalan. Karena setiap pihak tuh harus terlibat dalam menangani sampahnya. Betul. Gitu ya. Karena kalau misalnya oke nih hanya dari produsen aja, tapi secara ekosistem nggak ada, nggak bisa juga. Atau misalnya cuma masyarakat aja, tapi dari ekosistemnya atau dari produsennya nggak support, ya sama juga gitu ya. Jadi nggak bisa tuh. Kenapa? Kan produsen kan tugasnya bukan ngurusin sampah, dia ngurus produknya aman sampai konsumen, tapi dia juga bisa mikirin bahwa produk gua ini apapun yang residu dari produk gua nggak jadi ketika setelah saya dikonsumsi nggak jadi sampah. Ya itu kan menjadi ya itulah. Tapi kemudian ada fungsi-fungsi pemerintah daerah, fungsi pemerintah dan fungsi masyarakat yang harus ada juga jalan. Jadi masyarakat mulai pilah sampahnya, pemerintah daerah nyediain infrastrukturnya dan pengumpulannya. Ya itu harus ada. Kalau itu nggak ada, kasihan dong produsen ngurusin proses produksi sampai harus ngurusin sampahnya sendiri. Itu kan ya kenapa nggak buka perusahaan sampah aja produsennya gitu kira-kira ya. Iya. Nah ini di tahun 2019 tuh berarti ya. 2018. 2019-2020. Pokoknya milestone-nya tuh tepat banget tuh dengan peraturan menteri terkait pengurangan sampah oleh produsen. Itu apa namanya? Habis dari situ langsung makin kecimplung lagi. Makin kecimplung lagi. Tapi kan waktu pandemi, terus kemudian ya udah mulai banyak meeting dan banyak dialog tentang EPR. Capacity building dan seterusnya sih. Oke, nah menarik sih. Nanti would love to balik lagi untuk ngobrolin itu ya Mas. Nah berarti kan waktu itu Mas Rocky kapasitasnya di GIZ, habis itu pindah ke ini WRI nih, megang untuk yang si handle NPAP ini berarti habis gue itu ya? Berapa tahun ya di GIZ? 4 tahun kalau nggak salah. Di dua proyek yang berbeda ya. Satu memang proyeknya berakhir 2022, terus kemudian lanjut proyek GIZ yang mirip-mirip tentang sampah juga, tetap sampah plastik, tapi masih berhubungan, masih punya benang merah. Lalu kemudian ke WRI dalam kapasitas manajer NPAP dan dalam kapasitas manajer Ocean. Boleh diceritain nggak Mas, role-nya apa sih sebagai manajer NPAP dan juga Ocean ya? Mungkin bisa diceritain juga terkait dengan NPAP apa sih gitu, dan role-nya tuh seperti apa? Ya, memang kalau di organisasi saya di WRI Indonesia, saya kebetulan dipercaya untuk memegang portfolio Ocean and Plastic Waste. Jadi ada dua sub portfolio lah ya.
Oceannya sendiri ya isu-isu tentang kelautan, perikanan, blue carbon dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Termasuk juga sampah laut dalam konteks ketika sudah terjadi pencemaran atau misalnya mencegah kebocoran sampah plastik atau sampah laut dari kegiatan di pesisir atau kegiatan perikanan. Lalu juga ada yang memang plastic waste yang memang spesifik berbicara tentang atau kegiatannya tentang pencegahan polusi plastik, yang salah satu flagshipnya adalah program platform National Plastic Action Partnership, jadi atau NPAP Indonesia. Nah, NPAP sendiri berdirinya itu sekitar 2019-2020, yang mana WRI kapasitasnya ditunjuk oleh Global Plastic Action Partnership sebagai sekretariat di Indonesia. Jadi WRI di sini sebagai pelaksana program sekretariat. Jadi kami yang mengadministrasi programnya di Indonesia. Secara global di nasional kami melapor, WRI atau NPAP ini melapor ke World Economic Forum, Global Plastic Action Partnership sebagai sebagai yang memiliki program tersebut secara global. Jadi di dunia sekarang itu ada 25 inisiatif NPAP, 25 negara, di 25 negara. Nah, Indonesia ini salah satu dari tiga negara di awal yang awalnya ya. Jadi saat batch NPAP pertama, berdiri 3 atau 4 ya saya lupa, 3 Indonesia, terus Indonesia, Vietnam, Ghana. Bergulir dari situ. Founding fathers-nya siapa NPAP ini? Pak Luhut. Di Indonesia, Pak Luhut. Push, jadi karena beliau di 2020 apa 2019, saya lupa tepatnya karena belum bergabung kan. Express interest untuk replicate GPEP dengan mengimplementasikan NPAP di Indonesia, karena niatnya pada saat itu adalah mendukung upaya implementasi penanganan sampah laut ya, yang dari Perpres betul 97 ya, itu 2018 ya. Okay. Jadi 75% itu kan by 2025. Nah, itu jadi NPAP itu sebagai multi stakeholder platform diharapkan mendukung itu. Makanya desain awalnya NPAP adalah mendukung tercapainya pengurangan 75% sampah laut. Berarti goalnya NPAP tuh yang 75% itu. Betul. Wah, itu masih Kemenko Marves berarti betul, masih Kemenko Marves. Ya itu jadi kalau dibilang founding fathers-nya, ya beliau founding father-nya ya untuk Indonesia dalam konteks itu. Lalu kemudian tapi tidak langsung ke ke organisasi WRI sekarang sebagai sekretariat. Itu ada proses inception-nya di awal gitu, ada proses penyiapannya. Jadi ya lalu kemudian ditunjuk WRI sebagai pelaksana sekretariat. Nah, itu sebelum saya bergabung. Jadi saya dulu sebenarnya kapasitasnya member NPAP. Di organisasi sebelumnya. Kayak Sirsak. Ya kira-kira seperti itulah journey-nya. Apalagi ya? Kalau NPAP sendiri sekarang fokusnya apa, Mas? Karena kan mungkin di tahun 2020 itu ada roadmap-nya ya, beberapa betul. Ya dari yang 5 roadmap ya, ada stream-streamnya. Nah, kalau sekarang sendiri mungkin boleh ceritain nggak kayak sekarang tuh apa sih yang menjadi fokusnya NPAP gitu, dan apakah ada perubahan nih dari yang sebelumnya sampai yang saat ini gitu. Kalau saya sih udah lumayan sering lah gitu, kita collab bareng sama NPAP, coba mungkin biar yang lain juga bisa tahu tentang NPAP sendiri. Iya benar. Iya benar sih, NPAP itu kadang-kadang saya nangkepnya juga dilihat dari teman-teman ini ya, teman-teman penggiat dan teman-teman yang di dunia isu sampah plastik atau penanganan sampah plastik sebagai organisasi. Padahal NPAP itu saat ini masih bersifat inisiatif platform. Jadi kami memang ada semacam kode etiknya bahwa NPAP itu misalnya dalam konteks posisi itu nggak boleh. Posisi A atau B ya, tapi kita punya posisi itu ya
sampah plastik harus selesai gitu, harusnya harus diselesaikan dengan pendekatan ekonomi sirkular dan tidak menjadi polusi. Ya. Nah, itu kira-kira tujuan besarnya seperti itu. Tapi juga kadang-kadang kami melihat bahwa NPAP itu dilihat sebagai platform yang memiliki resources gede gitu. Padahal NPAP itu in reality adalah platform yang sifatnya convening. Jadi memang sebagai multi stakeholder platform kita ingin mempertemukan pihak-pihak yang punya tujuan end goal sama, hanya pendekatannya berbeda, kemudian prosesnya berbeda, mungkin ideologinya juga berbeda, idealismenya berbeda, ke dalam satu forum. Ya tentunya dengan keterbatasan yang ada, itu coba kami upayakan kan. Ya di fase dari 2020 sampai 2025 memang kebanyakan NPAP bergerak di konteks matchmaking, mempertemukan stakeholders untuk kemudian kolaborasi not necessary harus melibatkan NPAP ya, tapi ketika ketemu pulang dari situ, keluar dari pertemuan itu, kemudian terjadi kerjasama antar organisasi. Nah itu kami sudah merasa itu menjadi bagian dari deliverable kami dalam konteks NPAP. Tapi makin ke arah sini, makin ke ada kebutuhan untuk kita menguatkan tadi EPR, karena kami rasa juga di global melihat bahwa EPR ini penting, dan Indonesia seharusnya sudah mulai masuk ke pendekatan EPR yang lebih komprehensif dan lebih masif ya, lebih komprehensif, masif, dan inklusif. Dirasakan perlu ada sebuah platform yang yang bisa memfasilitasi proses pertemuan dan konsolidasi dari stakeholders yang ada, karena konteks Indonesia tuh beda banget. Kita punya berapa banyak asosiasi usaha ya, mulai dari di sepanjang rantai pasok, dari produksi sampai kemudian dia end of life-nya ya. Sekarang masuk lagi BTE kan, itu kan bagian dari rantai pasok kan misalnya. Betul. Nah kayak gitu kan harus dipertemukan gitu ketika kita berbicara EPR dalam konteks Indonesia. Kita bagaimana menyiapkan aturannya, menyiapkan regulasinya dan seterusnya. Nah kami bersyukur NPAP dipercaya atau diminta oleh pemerintah untuk membantu menjadi fasilitator untuk mengonsolidasikan dan mengonsultasikan usulan dari para mekanisme ini ya, betul. Menarik sih Mas, karena kan sebenarnya kalau tadi Mas Rocky sempat mention kalau ini kan sebenarnya banyak sekali gitu ya, cara-cara penanganannya, mungkin dari mulai mungkin kalau hierarki ekonomi sirkular dari yang guna ulang dulu gitu, misalnya bahkan reuse dulu misalnya, reuse, terus habis itu reuse. Nah itu kan ada asosiasinya gitu kan, habis itu ada daur ulang, ada yang pengumpulan, ada asosiasinya lagi, daur ulang ada asosiasinya lagi, produsen bahkan asosiasinya banyak banget lagi. Iya ya, makanya banyak banget gitu kan. Air minum asosiasi. Air minum dalam kemasan aja ada berapa gitu. Aguni ada. Aguni daur ulang ada ya. Aguni Asparminas, nah itu kan ya itu dinamikanya yang ada ya. Betul. Jadi kan dan secara perusahaan, apalagi perusahaan individual company itu banyak banget. Jadi ada yang di nasional, ada yang skalanya hanya regional, maksudnya di provinsi tertentu. Nah ini kan itu dinamikanya Indonesia, dan saya rasa kayaknya tidak ada benchmark yang bisa kita ikuti. Kalau di negara lain nggak ada asosiasi sebanyak ini, Mas? Mungkin dalam konteks tipologi demografi dan geografi ya, Cina atau India mungkin mirip-mirip Indonesia dalam konteks itu. Ya hanya kalau konteksnya China, India itu kan dia kontinen ya, mereka benar-benar land base gitu kan. Jadi mungkin secara ini
berbeda juga dengan Indonesia yang pendekatannya dalam konteks mekanismenya nanti seperti apa IPR itu implementasinya kalau di negara kepulauan dengan seluas ini gitu. Karena kan kalau di kita tuh apalagi negaranya kepulauan lagi Kepulauan, gitu ya. tropis. Dan mungkin konteks dan karakteristik sampah di berbagai daerah pun juga beda-beda lagi gitu. Jadi nggak bisa nih, oh yang ini misalnya bisa berlaku di Pulau Jawa, tapi kita mau implementasi di mana mungkin di Maluku. Betul. Gitu. Itu beda cerita gitu kan. Market share-nya pun beda-beda tuh produk di sini dan di sana gitu kan. Karena mungkin ya di sini mungkin brand apa yang kuat, tapi di sana mungkin brand lokalnya gitu yang memang mendominasi. Karena gitu mungkin ya, faktor itu. harga kan. Betul. Jadi ya itu kira-kira sih. Jadi ya dinamika itu perlu diakomodasi dan suara-suara semua stakeholders harusnya bisa di tampung. Gitu. Berarti sebenarnya goalnya NPAP tuh itu ya, untuk menampung dan suara-suara ini sehingga ya, dan ini juga sebenarnya yang jadi pekerjaan rumah yang mungkin harus ditemukan strateginya itu teman-teman startup kayak yang pengelola sampah ya, pengolah apa sih kalau di model kayak Sirsak ini dia hitungnya pengelola atau kadang saya juga suka bingung yang mana gitu ya, penanganan, pengelolaan. Kalau kita kan sebenarnya awalnya kita tuh juga mungkin bikin network ya, bikin network dari pengumpulan, habis itu agregatornya gitu sampai pendaur ulangnya. Tapi kan mungkin awalnya itu tuh, jadi kita kan fokus untuk bikin traceability-nya. Ini jadi cerita-cerita dikit nggak apa ya. Terus nah cuma semakin kesini kita juga melihat bahwa sampah-sampah yang kan banyak yang sulit didaur ulang gitu. Nah awalnya kita coba untuk masukin ke beberapa pendaur ulang, tapi susah juga nih lama-lama karena kita ngumpulin udah banyak dari collection points kita, tapi nggak semuanya bisa menerima, apalagi untuk sampah yang low value. Makanya kita juga sekarang mengolah sampah-sampah low value itu juga. Jadi kita sebenarnya dibilang pengelolaan iya, pengumpulan iya, pendataan mengkonvin juga iya gitu. Jadi nggak tahu tuh apa tuh Mas namanya Palu Gada ya. Itu asosiasi Palu Gada jadinya. Asosiasi Palu Gada kayaknya deh. Ngobrolin IPR iya gitu kan. Jadi ya semuanya lah gitu kita kerjain. Nah kayak gitu. Nah kalau dengan adanya IPR ini kan nanti ini kan berarti harus ditata gitu ini kan pemain playersnya yang sudah ada dan transisinya seperti apa. Nah ini sebenarnya pekerjaan besar karena let's say karena kan IPR itu kan ibaratnya juga adalah sistem IPR ya dalam konteks sistem ya. Nah ini nanti yang NPAP harus bisa memfasilitasi juga diskusinya gitu ya. Jadi kami bukan jadi expertnya nanti ada, think tanknya ada. Gimana teman-teman yang sudah menjalankan bisnisnya sudah ada investornya di sektor ini itu bisa terintegrasi dan harmonis dengan mekanisme IPR yang dibangun. Ya. Nah, dan itu penting banget. Karena ini disrupsi loh. Betul, dengan dari sistem yang ada saat ini betul. Gitu ya. Dan disrupsinya itu kan nggak cuma di usaha yang existing, tapi rantai pasok yang ada. Jadi ini kembali lagi nanti akan berhubungan dengan tata kelola persampahan di Indonesia gitu. Karena kembali tadi karena sektor publiknya tidak optimal dalam konteks pengelolaan sampah, itu kan dilepas ke swasta, masyarakat, informal sektor. Nah, ini kan mekanismenya mekanisme profit gitu, mekanisme survival, survival dan profit, yang tentunya sudah ada proses adaptasinya sekian tahun dari pembelajaran yang ada untuk kemudian membentuk bisnis model, bisnis proses yang berjalan.
Kemudian IPR masuk nih dengan jalan upayanya lah efisien. IPR kan harusnya mengefisiensikan kan. Karena kalau IPR tidak efisien, siapa yang produsen juga nggak mau berkontribusi, karena ngapain gua berkontribusi ke dalam IPR, ke dalam sistem IPR yang kalau memang tidak lebih menguntungkan tidak mereka menguntungkan, juga mahal. sebenarnya, ya. Nah, itu yang jadi PR di Indonesia. Makanya saya sempat bercanda, IPR di Indonesia ketika akan diintroduce itu adalah akuisisi sistem yang sudah berjalan saat ini gitu. Dan namanya akuisisi itu butuh modal besar kan. Iya. Meaning that akuisisinya itu akuisisi manpower berarti kan harus membajak orang-orang yang pinter, yang sudah. Dan kan gak banyak orang-orang dan yang gak gampang Mas, karena betul. Sebenarnya efisiensi misalnya ya, karena kan sama ini sistemnya sudah berjalan melalui market gitu ya, Betul. dengan profit basis. Nah makanya sebenarnya yang tertangani ya sampah-sampah yang high value aja. Betul. Sedangkan yang low value nggak ada yang mau gitu. Betul. Sebenarnya kan gimana caranya IPR ini bisa membantu untuk stabilize the ekosistem juga gitu. Betul. Jadi sampah-sampah yang sulit didaur ulang itu bisa nantinya didaur ulang, karena kan kita mau make sure bahwa sampah ini semuanya bisa tertangani dengan baik gitu kan sebenarnya. Iya, jadi benar. Jadi yang mungkin sering luput di dalam diskusi IPR selama ini ya, yang saya lihat adalah saya mikir-mikir, oh iya ya, oke, kita diskusi tentang peraturan dan seterusnya ya, which is normatifnya ada gitu, aturan main, mekanisme segala macam. Tapi how to kickstart, karena I don't think company di konteks Indonesia ya, itu jadi IPR di Indonesia ini adalah trust building dalam arti kita memulai proses membangun sistem di mana komponen-komponen yang penting di dalam sistem IPR ini itu trustnya mungkin belum kokoh gitu. Sebenarnya penasaran sih Mas, maksudnya trust tuh lebih seperti apa ya? Karena kan sebenarnya gini, kalau misalnya let's say nih dari IPR, kalau setahu di negara lain misalnya di Filipina gitu, oke, udah ada enforcementnya nih gitu. Nah mau nggak mau kan memang sebenarnya dari produsen dan lain sebagainya mau nggak mau nih ya udah akan menjalankan hal itu gitu, karena akan ada sanksinya. Oke, kalau misalnya mereka nggak lakuin ini, mereka nggak bisa jualan lagi gitu. Nah cuma kalau di Indonesia tuh seperti apa sih? Mungkin apakah karena mungkin kalau di luar negeri ada harus single PRO gitu, semuanya masuk di satu packaging recycling organization ya, responsibility organization gitu. Nah itu kan mungkin yang trustnya sulit untuk dibentuk ya, karena apakah bisa nih satu lembaga atau satu entity yang akan menjalankan semuanya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya memang dari enforcement yang udah ada, itu bisa mulai dari situ kan ya sebenarnya, sampai kita build sistemnya penahanan gitu. Iya. Jadi niatnya sih sudah ada kalau untuk enforcement ya, enforcement yang punitif gitu ya. Niatnya sudah ada, sudah mulai dicetuskan. Hanya ya kembali lagi tadi, apakah dalam posisi ini langkah tersebut adalah langkah yang paling dibutuhkan gitu untuk di konteks sekarang ya, atau memang ada langkah strategi lain gitu untuk sebelum masuk ke punitive punishment. I see. Nah, trust building yang saya bilang tadi itu sebenarnya lebih ke 3 players. Pemerintah itu belum punya full trust ke industri dalam konteks penyampaian laporan, data dan seterusnya. Karena kan memang ini sebuah ya itu dinamika yang ada ya. And the other way around gitu loh, bahwa industri belum punya 100% kepercayaan atau faith data mereka. Ini kan komersil. Betul, penjualannya mereka ya, betul kan. Penjualan mereka. Lalu kemudian bahkan sesama industri kan gak saling percaya di konteks Indonesia ya. Iya, karena ini kan bisa jadi gak saling percaya, kompetitor gue nih. Nah, iya. Dalam konteks adanya yang belum
ideal ini kan kemudian kita harus bergerak maju ke sebuah sistem yang membutuhkan kepercayaan. Ini yang perlu dibangun. Jadi kalau gua ngelihatnya sih, ya memang harus pelan-pelan gitu ya, harus pelan-pelan prosesnya, harus ada stagingnya gitu, untuk IPR di Indonesia, karena situasinya kembali lagi berbeda dengan konteks di negara-negara maju yang ketika pemerintahnya itu mengeluarkan instruksi itu akan di-comply gitu. Kalau nggak ya intinya nggak ada kata inilah ya. Kalau menurut Mas Rocky sendiri, kira-kira apa sih yang bisa meningkatkan trust itu ya? Mm-mm. Karena kan ini sebenarnya long issue lah, maksudnya bukan hanya ada satu solusinya gitu, terus habis itu semua orang bisa jadi trust each other gitu. Tapi sebenarnya apa ya yang bisa membuat trust ini tuh bisa meningkat gitu? Sebenarnya kalau saya ngelihat sih, kalau yang saya lihat, untuk konteks CPR ya, kalau antara sesama industri itu can build their own trust, untuk IPR ini can build their own ini ya. Oke, kita sepakat untuk maju bersama-sama as industry, as one, terlepas dari perbedaan, terlepas dari kita ini kok compete among other. Let's create the system. Gak peduli siapa yang pimpin, siapa yang lead prosesnya dan seterusnya, itu akan lebih membantu. Betul. Karena akan membantu proses pengembangannya gitu. Karena tanpa ada yang membangun mulai duluan. Karena kan kalau saya melihat gesturnya atau message-nya dari otoritas atau regulator adalah untuk IPR ini, untuk plastic packaging itu sebaiknya dimulai oleh industri, inisiatifnya gitu kan. Ya. Kalau mau masuk ke collective way atau secara bersama-sama yang upaya tujuannya lebih efisien dan lebih murah. Nah, kalau itu bisa terjalin, harusnya dari sisi regulator akan lebih melihat bahwa oh ya sudah ada ya, dan kita akan membuat sistem yang mana kalian bisa percaya ke kita dan kita bisa percaya ke kalian. Tapi itu kembali ke tadi, dari industrinya harus yang mulai duluan gitu. Iya. Ya, itu kembali lagi menurut keyakinan saya, kalau kata Panji ya. Iya. Sebenarnya menarik sih Mas, dan sebenarnya setuju juga, karena mungkin kalau di lapangan ya, misalnya perumpamaan deh, kita bikin sebuah satu collection point di mana kita ngumpulin sampah-sampah nih di sini. Nah, cuma ngumpulin sampah itu kan sebenarnya berbeda dengan kita misalnya bikin warung gitu, atau kita bikin tempat kopi di mana kita bisa jual nih makanan kita, kopi kita segala macam, terus dapat uang gitu. Sedangkan untuk pengumpulan sampah ini kan sampah tuh paling yang high value pun sekilo berapa sih gitu, dan kita juga mungkin nggak ngumpulin sekilo, atau sekali misalnya kita lagi jalan-jalan nih di mall gitu, paling kita cuma punya berapa 2 biji gitu atau 1 biji gitu kan. Nah, sebenarnya jadi itu tapi seringkali pengumpulan sampah ini tuh di-treat dengan seperti hal lainnya, misalnya kayak ada reverse vending machine misalnya, ini di-treat seperti mesin ATM gitu, harus bayar sewa, harus jadi kan secara cost pun akan sangat tinggi sekali gitu. Tapi kalau misalnya memang brand-brand nih, produsen mau kerjasama untuk sama-sama build collection point-nya, nah itu secara cost kan akan jauh lebih ringan gitu. Dan sebenarnya mungkin nggak harus mungkin kan materialnya macam-macam tuh, mungkin yang material PET bisa siapa, yang support material yang ini siapa gitu, biar kita make sure bahwa nggak double claim, double counting dan lain sebagainya gitu ya. Menarik sih sebenarnya. Jadi memang kalau untuk IPR ini ya, selain terlepas dari harus ada regulasi dan dibuat mekanisme yang applicable for all, dan ada stagingnya, prosesnya, tahapan implementasinya, ya itu tadi mulainya seperti apa gitu. Jadi itu yang jadi pekerjaan rumah sih, karena menurut saya investasinya itu akan gede banget dalam konteks membangun sistem, terlepas dari proses administrasinya dan segala macam ya, yang tentunya akan menyita energi, tapi yang akan melakukan itu investasinya gede banget, karena
dalam konteks IPR kan kita ada namanya IPR fees dan segala macam ya. Asumsinya seperti itu. Oke lah, kita anggap nanti ada pendekatan IPR fees atau kemudian ada di dalam IPR fees itu ada eco modulation, disesuaikan dengan tipe kemasan ya. Ada yang Jadi mungkin kalau yang mungkin susah didaur ulang berulang akan lebih kan, mahal ada gitu ya ada dibandingkan yang penaltinya. Kalau yang Ya. gampang dia mungkin nol, atau kalau ini dia mungkin ada bonusnya gitu, ada diskonnya ya. Em, eh, tapi kan itu tidak serta-merta kemudian produsen akan membayar di awal gitu. Siapa yang mau modalin Exactly. nih Ini kan nanti sistemnya ini gitu ya. pendekatannya kan pendekatan performance based Ya, payment ya. kan. So how much you can collect and process and so on, and give us the report, give us the numbers about your performance, then we can pay based on the agreed price gitu kan. Ya. Persoalannya kan itu ketika, tapi dalam proses ini kan sudah harus apapun pendekat PRO-nya, siapapun yang nanti jadi PRO itu kan tetap harus satu, dia harus membayar, punya operational cost. Ya. Dia harus mengakuisisi rantai pasok yang ada. Dia harus mengcover biaya, kalau misalnya tadi yang low value yang kemudian membutuhkan proses lebih lanjut atau biaya operasional untuk recycling, itu harus ditambahin margin selisih costnya kan dari skema IPR. Ini kan harus ada yang cover dulu. Sebenarnya menarik Mas, kalau dari pemerintah sendiri mungkin karena kan secara biaya pun juga akan sangat besar sekali gitu kan. Apakah dari pemerintah mungkin ini role-nya pemerintah untuk menyiapkan ekosistemnya dulu sebelum nantinya produsen akan chip in lah sama nih untuk bisa subsidi the operation dan keep it going gitu sebenarnya. Mari kita tunggu diskusi dengan dalam konteks pengembangan IPR seperti apa. Karena kembali lagi saya melihatnya ini pertanyaan besar. Kalau peraturannya saya kira akan relatif ya, apabila ada yang tidak tepat tinggal diubah gitu kan. Nggak begitu berat lah dalam konteks ini, dan ini kan proses yang kita pertama kali lakukan, jadi pasti akan ada revisi. Hanya kemudian untuk kickstartnya, hanya untuk kemudian mengetahui bahwa apakah perlu ada revisi kan harus diimplementasikan kan. Lalu kemudian ada evaluasi dan kemudian kita melihat peraturan perlu diubah. Tapi kalau kemudian kickstartnya nggak jalan, implementasinya nggak dimulai karena ada kondisi ini, nah ini yang perlu dipikirkan. Atau mungkin memang kita tidak perlu ambisius di awal. Jadi targetnya yang di moderasi gitu, disesuaikan dengan kemampuan infrastruktur dan kemampuan PRO-nya sendiri. Betul. Mungkin kalau di kami, kita kan banyak ngerjain juga untuk di bank sampah sebenarnya. Dan kita bikin digitalisasinya, kumpulin dari, sekarang kita ada sekitar 600 bank sampah yang kerja sama-sama kita. Nah sebenarnya kan ini kita juga ngelihat bahwa bank sampah ini kan sebenarnya butuh support juga nih dari produsen-produsen dan lain sebagainya lah gitu untuk sustain mereka gitu. Dan di bank sampah sendiri kan sebenarnya materialnya macam-macam gitu ya. Misalnya ada PET, HDPE, bahkan MLP, PP dan lain sebagainya gitu. Nah sebenarnya kan ini udah ada nih basis dari materialnya, dan maksudnya udah ada kayak mungkin pilot casesnya di mana sistem ini juga bisa work out gitu. Sebenarnya kan kita bisa mulai dari pengumpulan yang seperti ini gitu kan sebenarnya. Atau sebenarnya seperti apa sih gitu yang ketika kita menyepakati bahwa nanti akan pendekatan IPR ini kolektif melalui PRO. Nah, bisnis model PRO-nya ini yang harus dilihat seperti apa. Apakah dia melalui tadi bank sampah, pemberdayaan bank sampah yang ada akan berhubungan dengan existing rantai pasok, rantai value chain yang sudah ada. Yang existing value chain kan, yang mungkin misalnya yang ada, yang sudah dibina oleh Sirsak dan sudah membangun B2B dengan Sirsak atau dengan siapapun ya. Lalu kemudian PRO datang. Nah, kembali tadi PRO datang ini kan apakah nanti dengan kerjasamanya dengan Sirsak atau langsung dengan bank sampahnya? Kan itu masing-masing punya implikasi yang berbeda dalam konteks pricing kan.
Dan dalam konteks baik tadi, kalau PRO itu ujung-ujungnya adalah efisiensi, karena kan pasti PRO ini juga dia harus bernegosiasi dengan produsen yang wajib melaksanakan EPR terkait EPR fees kan. Ya. Nah, konteksnya di luar ekomodulasi yang itu berhubungan dengan tipe kemasan, ada yang material kemasan dan tipenya, ada yang sifatnya biaya operasional. Nah, saya nggak tahu ini benar-benar yang makanya perlu sekali konsultasi dan apa namanya diskusi yang mendalam sebelum come up dengan Regulasinya lagi mekanisme ya, ya. mekanisme Regulasi dari- oke lah, tapi dengan- mekanismenya gitu. Karena jangan sampai ketika regulasinya ada, ujung-ujungnya nggak operasional pada saat implementasi. Implementasi, Karena ya. apa? Karena sifatnya adalah disrupsi mengakuisisi bisnisnya Sirsa, mengakuisisi bisnisnya ini yang tentunya itu mahal. Pasti mahal itu, saya yakin pasti mahal ya. Pasti kan Sirsa bilang loh, ya siapapun itu ya. Kalau saya sudah punya bisnis, kalau mau ngasih saya kan saya what's in it for me gitu kan, as simple as that. Ya itu kira-kira terkait apa namanya Menarik. EPR. Tapi berarti sekarang diskusinya tuh lagi terkait dengan mekanismenya tuh seperti apa untuk akan menuju ke menjalankan sana ya. ini ya Mas. Karena kan nantinya sedang masuk juga regulasi, ada diskusi regulasi, nanti akan mekanisme dan seterusnya. Kira-kira kapan sih Mas ada perkiraan nggak? Kapan nih kita bisa punya apa ya? Mungkin EPR regulation kan udah ada dari 2019, targetnya 2029 30%. Tapi kan sekarang udah 2026 nih. Harusnya itu udah 3 tahun lagi. Cuma kan masih banyak lah implementasi ya, dan juga ini lagi mau ngomongin regulasinya lagi. Kira-kira ada perkiraan nggak ya? Diusahakan sih, ya kami sih dalam konteks membantu pemerintah dalam hal ini KLH untuk memfasilitasi, targetnya sih harusnya sebelum semester 2 tahun ini ya, untuk revisi peta jalan pengurangan sampah oleh produsen, peraturannya ya. Jadi itu lebih ke peraturan operasional terkait EPR. Jadi akan banyak perubahan-perubahan, termasuk yang menjadi hasil analisa kamu yang FAQ dulu kan. Itu misalnya ruang lingkup produsen pasti akan berubah. Dari peta jalan ini kan sekarang ternyata berdasarkan evaluasi dan apresiasi setinggi-tingginya untuk KLH ya, yang ingin merevisi P75 untuk kemudian mengakomodasi masukan-masukan stakeholders bahwa perlu ada peninjauan kembali terkait bagaimana EPR ini mau dilakukan. Nah itu saya rasa ini benar-benar sebuah message yang bagus sih untuk dari pemerintah. Setuju sih Mas, karena memang ini kan sebuah hal yang sangat besar dan ya mungkin dari 2018 2019 itu ya mulai 2017 itu ya mulai gencar-gencarnya. Betul. Jadi mungkin selama ini juga sistem ini karena belum dibangun gitu. Iya, dan memang tidak ada benchmarknya untuk konteks Indonesia. Betul. Dan sebenarnya kan kita juga berjalan nih pelan-pelan gitu. Oke, ada inisiatif yang dilakukan, regulasi yang dilakukan. Nah dari situ juga jadi belajar apa yang memang bisa work out, apa yang nggak work out, apa yang harus dibenerin. Gitu. Nah itu sebenarnya ya sama-sama berproses. Mungkin regulasi yang selanjutnya ada pun juga pasti ada aja lah yang perlu kita revisi dan perlu kita lakuin gitu. Sepakat. Jadi memang ini tidak bisa kayak ini pasti akan berhasil. Pasti ada celahnya juga, ada loophole-nya, dan ini kan proses yang dinamis ya. Kembali lagi tadi, EPR itu backbone-nya adalah tingkat kesuksesan, successful rate-nya itu tidak hanya dari partisipasi produsen kan. Ada di situ partisipasi publik, household, kemudian pemerintah daerah dan seterusnya. Jadi ini mungkin juga untuk pemerintah daerah, jangan berpikir EPR ini akan pernah mengganti kewajiban pemerintah daerah dalam konteks enggak sih ya. Enggak akan. Karena ini hanya chunk dari sebagian dari
keseluruhan Iya, justru pemerintah daerah itu yang persambahan kalau ini ya. jadi justru pemerintah daerah, kontribusi pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan sampah itu adalah em, faktor yang menentukan IPR itu bisa berjalan dengan efektif, efisien gitu. Ya. Kalau kemudian pemerintah daerah berpikir, oh nanti saya akan mendapatkan pendanaan sampah dari produsen, wah itu sudah salah Gawat kaprah, itu, salah udah kaprah, gawat. jauh Ya. jauh panggang dari api gitu. Jadi Yes, yes. dan kesan itu sudah mulai ada, kami lihat selentingan lah, gosip-gosipnya lah ya. Oh kami menunggu dana IPR, oh nggak ada gitu. Itu ada mekanismenya, ada mekanisme Karena sendiri. sebenarnya yang menarik mungkin dari regulasi Permen 75 2019 lah ya, mungkin kalau kita ngomongin itu. Sebenarnya kan kita untuk R1, R2, R3 dan sampai daur ulang sebenarnya gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin persampahan itu kan luas sekali gitu, apalagi dengan nanti adanya waste to energy, adanya proses di TPS 3R, lalu abis itu waste to energy atau mungkin penanganan TPA gitu yang menjadi cakupannya pemerintah daerah gitu kan. Nah sebenarnya apakah penasaran juga sih, apakah di IPR ini akan yaudah kita fokusnya untuk tetap R1, R2, R3 atau sebenarnya ada conversation untuk lebih luas lagi juga gitu selain itu dengan mungkin solusi lainnya yang bisa kita lakukan juga ya. Karena kan sebenarnya kalau misalnya bisa melihat secara objektif, nah ini yang juga biasa kita coba untuk lakukan. Berapa banyak sih ya sebenarnya yang bisa di guna ulang gitu misalnya, atau berapa banyak yang atau mungkin pertama dulu berapa banyak yang bisa kita redesign atau kita reduksi gitu kan, dan yang kedua berapa banyak yang kita bisa guna ulang, terus berapa banyak yang bisa kita daur ulang nih sebenarnya. Nah sisanya yang nggak bisa diapa-apain itu mau dikemanain gitu. Nah biasanya kan sebenarnya pertanyaannya itu gitu, karena kapasitas kita pun mungkin oke, misalnya saat ini berapa yang bisa didaur ulang 10% gitu misalnya ya, karena kan banyak yang low value. Kapasitas untuk daur ulang low value ini sendiri juga berapa banyak saat ini, berapa ton gitu, karena kan nggak banyak gitu. Nah sisanya Atau mungkin memang ditujukan jangan untuk daur ulang, untuk something else gitu, yang memang bisa menyerap secara scalable gitu sebenarnya. Jadi atau memang yang low value ini tidak ya sudah memang karena dia ujung-ujungnya nggak bisa didaur ulang, ya tujuannya intinya kan tidak mencegah ini tidak ke landfill atau tidak bocor ke lingkungan kan. Ya apakah ada opsi lain? Mungkin ada. Mungkin ada, tapi ini kembali lagi nih ini ya pragmatis ya, bukan idealisme saya ya. Kan kita ada WTE tuh. Yang nggak bisa didaur ulang. Sekarang asumsinya ini bicara ini aja lah, bicara gampang-gampangnya aja ya. Bicara pragmatisme. Kalau memang didaur ulang, yang low value ini didaur ulang dan kebutuhan recycled materialnya itu tidak besar di pasar, intinya rugi lah. Iya betul, setuju. Ya jangan dipaksain gitu loh. Jangan dipaksain. Kan tujuannya adalah kita mendiscourage model-model kemasan yang low value ini untuk daur ulang, untuk tidak banyak gitu kan. Nah itu adalah fungsinya eco-modulation kan sebenarnya. Berarti kan ada penalti atau malus di situ. Nah tapi kemudian gimana off-takernya? Ya kita kan ada WTE itu. Saya nggak tahu nih apakah WTE atau RDF itu bisa masuk dalam kesepakatan revisi nanti. Itu layak didiskusikan. Kenapa? Kembali lagi pragmatisme sih sebenarnya, dan yang dibutuhkan itu saat ini quick win, ya seperti apa gitu. Jadi tapi ini harus dikembalikan ke diskusi antara regulator dan industri dan tentunya teman-teman NGO ya, yang melihat hal ini dalam kacamata yang berbeda-beda. Tapi kalau saya melihat, kalau dalam konteks pragmatisme untuk menyelesaikan masalah agar tidak bocor, tidak ke landfill atau tidak ke landfill juga kan sebagian semi controlled landfill kan, bukan open dumping gitu, ada yang open dumping ya. Nah ya itu tadi, kalau ada opsi energy recovery dan itu tersedia di Indonesia, ya mungkin itu bisa dijadikan
exit strategi Setuju sih, sementara. Mas. Setuju. Sementara ya. Karena sulit sekali untuk mendaur ulang yang low value ini dan rugi memang secara operasional dibandingkan dengan value yang bisa didapatkan. Karena kan misalnya oke, kita proses jadi biji plastik nih, ini bukan biji plastik yang kualitas bagus gitu, beda sama material-material yang monomaterial lainnya ya. Ini kan udah macem-macem nih campuran dijadiin satu gitu. Emang harus ada, karena kalau enggak ya ujung-ujungnya kita akan end up di Betul. landfill dan ocean kita itu. Iya. Percakapan kita 10 tahun lalu akan Iya. terjadi lagi Ke gitu. situ-situ aja. Kan tujuannya adalah tidak mencegah itu bocor ke lingkungan. Banyak juga yang berhubungan dengan EPR ini yang saya masuk agak sedikit ke perdagangan ekspor impor ya, yang sebenarnya bisa menjadi faktor pengungkit atau pendorong agar EPR ini berjalan gitu. Yeah. Karena kalau nggak punya pasar recycle material ini, percuma gitu loh. Yeah. Nah, untuk nyiptain pasar itu kan ada pasar domestik, ada pasar internasional ya. Ada kenyataannya sekarang dalam perdagangan internasional, produk-produk yang apakah itu dari recycle material ataupun virgin material itu nggak dibedain. Highest cost-nya nggak dibedain. Ini gue baru baca soalnya. Nggak dibedain. Nggak dibedain. Jadi misalnya meja ini terbuat dari plastik. Apakah dia virgin atau dia recycle material? Gak ada pembedanya. Gak ada bedanya. Ini meja plastik gitu istilahnya. Nah ini kan kalau kita mau berbicara soal market, itu kan akan jadi pembeda dalam konteks kemudian bagaimana mendorong secondary material. Ini bicara sirkular ekonomi juga, secondary material dan lain sebagainya. Nah ini yang menjadi hal-hal yang memang tidak not necessary di bagian lingkungan, tapi di bagian perdagangan. Jadi menurut saya ya memang diskusinya tidak boleh terbatas hanya tentang EPR ya, hanya di lingkungan dan industri, tapi juga perdagangan, karena harus ada enabling condition-nya. Ya, setuju. Tapi bagusnya sih sebenarnya diskusi tentang bagaimana mengeksplorasi circular product itu ke dalam perdagangan internasional itu sudah ada sih di World Trade Organization, WTO ya. Di WTO. Menarik sih Mas. Nah ini mungkin jadi ngomongin ke ini ya, ke isu-isu global juga gitu ya. Kan kita sebenarnya udah ada wacana untuk yang Global Plastic Treaty gitu ya. Waktu itu kita bareng-bareng tahun berapa, 2024 ya, Busan ya. Nah itu kan harusnya kita udah punya treaty plastik tuh secara global di tahun 2024 akhir itu. Tapi kan sebenarnya conversationnya mandek gitu ya. Kenapa sih Mas Rocky ini tuh mandek, dan apakah kita akan punya treaty atau enggak nih gitu jadinya? Itu memang perjuangan berat sih menurut gue untuk come up dengan treaty yang mengatur supply demand, dan itu kan supply plastik maksudnya, supply plastik, demand plastik, terus kemudian yang sudah menjadi dan sampah. Dan ini yang virgin gitu ya, bukan ngomongin recycled doang nih gitu ya. Sebagai contoh ya, kasih contoh aja, Indonesia itu satu-satunya negara di Asia Tenggara kalau nggak salah yang tidak menandatangani framework convention atau convention framework terkait pengaturan tembakau. Kenapa? Kenapa tuh? Karena itu sama modelnya, supply demand, yang diatur adalah supply dan demand dan seterusnya. Kenapa itu mengganggu industri? Yang mana Indonesia adalah salah satu penyumbang devisa terbesar lah ya. Tapi di luar dari itu gambaran bahwa di dalam konteks global untuk plastik itu lebih banyak yang akan terganggu ekonominya ketika misalnya supply plastik virgin itu diatur. Misalnya negara-negara yang tentunya bergantung dari industri ya, itu petroleum ataupun petrochems. Dan tidak cuma Indonesia sih, ada beberapa negara di dunia yang memang ya kembali lagi ekonominya bertumbuh dari situ gitu, hidup dari bisnis itu. Ada beberapa, tentunya ada grup-grup negara yang
melihat bahwa mereka terdampak dari sampah plastik. Nah ini kan dua perspektif yang berbeda yang bertarung gitu ya. Ya. Nah kalau kemudian diskusi atau kesepakatan treaty ini berbasis konsensus, itu kan berarti tidak boleh ada yang diharapkan semua setuju lah. Ya, ya. Diharapkan ada kompromi jalan tengahnya lah. Nah kompromi jalan tengahnya itu kan agak susah tuh kalau satu bilang enggak, yang lain bilang juga pokoknya ini, yang lain juga bilang Karena bukan gini, voting gitu. bukan ya. voting. Kalau voting kan mungkin berarti sifatnya adalah ya udah kalau gua nggak ngevote, gua abstain, gua nggak termasuk. Ya. Gua nggak termasuk di bagian kalian ya, so I don't have to comply dengan apa yang kalian lakukan. Ya ngapain gua ngebatasin produksi? Loh, kan gua nggak masuk di bagian dari perjanjian itu. Ya. Jadi ini kan diharapkan perjanjian global ini kan diharapkan agar semua negara itu bareng-bareng sepakat untuk melakukan measure yang sama. Ya. Tapi ya kembali lagi tadi, karena beberapa negara backbone ekonominya tuh bergantung ke industri yang memang ya industri ya tadi fossil fuel, ya itu tadi, jadi tidak ketemu ininya. Tapi sebenarnya kalau yang saya lihat diskusi-diskusi terkait bagaimana pengaturan supply lah ya, itu sudah masuk di ranah konvensi, ranah perdagangan, WTO misalnya. Ya. Jadi diskusi itu sudah masuk, dan saya rasa itu lebih kuat gitu loh tata kelolanya. Kenapa? Karena di situ akan diatur kan mekanisme perdagangannya, highest cost, tadi saya bilang highest cost-nya, ekspor impornya dan seterusnya, dan itu yang justru sebenarnya yang bisa menjadi faktor pendorong ketimbang plastic treaty itself gitu. Yang mungkin ujung-ujungnya dia sifatnya kan framework convention, karena masih banyak detail-detail yang harus diselesaikan ketika treaty itu selesai gitu. Misalnya tentang standarisasi, itu kan tidak akan selesai di treaty, akan diatur lagi terpisah. Terus kemudian tipe-tipe plastik itu kan masih ada proses yang berbasis sains yang harus dilakukan dan diputuskan dan diusulkan ke global dan diputuskan. Jadi saya rasa kalau dibilang mandek, enggak, berlarut-larut aja sih. Berlarut-larut aja sih. Jadi ya selamat berjuang gitu. Tapi sebenarnya kalau saya melihat akan lebih untuk supply ya, akan lebih kuat kalau itu memang dalam framework yang memang pas gitu. Jadi misalnya tadi WTO, World Trade Organization, yang memang mengatur tentang perdagangan. Tapi ini kan belum diatur di treaty, karena kan treaty sebagai frameworknya gitu kan untuk umbrella-nya ya. Dan memang treaty tersebut juga eventually tidak akan bisa mengatur treaty lainnya, perjanjian lainnya. Tidak punya mandat untuk misalnya framework ini dia meminta misalnya plastic treaty, meminta treaty tentang WTO di bawah WTO untuk ngatur ini, nggak bisa gitu. Jadi itu adalah proses advokasi sendiri yang dilakukan oleh negara-negara yang mana mereka adalah member WTO, yang merasa penting untuk mendorong circularity plastik, untuk mencegah polusi plastik di dalam konteks framework perdagangan global. Yang sebenarnya justru itu lebih progresif loh menurut gue ya. Menurut gue tuh lebih tepat sasaran. Karena kalau mau mengatur supply plastik dan mendorong penciptaan ekosistem pasar untuk produk-produk sirkular. Tapi ini udah under conversation berarti. Sudah under conversation. Sudah, ini lagi berjalan 23 sampai 29 Maret kalau nggak salah. Jadi memang ada specific discussion under WTO itu terkait trade and saya lupa kepanjangannya, tapi lebih ke diskusi tentang plastic trade and sustainable trade of plastic gitu ya kepanjangannya. Jadi bermacam-macam topik termasuk alternatif plastik,
reuse refill Ya, ya. dan seterusnya sebagai alternatif plastik. Itu menarik sih Mas, karena kan baru-baru ini juga dari EU juga sekarang ada peraturan baru gitu ya. Kemarin saya sempat dengar bahwa nggak bisa lagi nih semuanya, pokoknya diperketat lah gitu untuk yang mau mensuplai bahkan dalam bentuk biji plastiknya gitu. Udah ini biji plastik recycle ya, jadi lebih ketat lagi gitu. Ya. Berarti ini sebenarnya part of the discussion yang si WTO itu juga gitu berarti ya. Kalau EU kan dia punya rezim sendiri ya, governance Regulasinya sendiri, regulasi sendiri yang memang itu kalau nggak salah under ya Green Deal kan, memang dia tujuannya adalah mempromot sustainability untuk di EU-nya. Jadi tidak cuma dalam konteks circular economy sih, tapi lebih ke climate juga. Jadi ada deforestation, ada yang kemudian CBAM, carbon adjustment ya, hal-hal yang sifatnya mitigasi perubahan iklim, emisi dan seterusnya. Nah, yang terkait circular economy ya itu tadi kewajiban recycle content dan seterusnya. Dan ini yang sebenarnya akan mempengaruhi Indonesia konteksnya kali ya. Jadi dalam konteks ekspor impor ya. Jadi produk Indonesia yang saya nggak tahu apakah nanti akan ada negosiasi antara Indonesia dan EU terkait produk-produk yang menggunakan kemasan yang diekspor yang diekspor oleh Indonesia ke wilayah EU, atau nanti yang diekspornya cukup isinya aja, nanti kemasannya di sana gitu. Itu kan berbeda Ada lagi kan, ada negosiasinya. Nah, saya nggak tahu, tapi itu akan berdampak sih. Ya. Akan berdampak banget gitu. Jadi itu sebenarnya itu yang bukan ditakutkan, itu yang sebenarnya yang treaty ini menghindari, plastik treaty ini menghindari adalah jangan sampai measure yang diterapkan negara itu menjadi barrier terkait ini ya, terkait recycle content ataupun upaya-upaya untuk pengurangan pemakaian plastik gitu ya, atau itu menjadi barrier untuk perdagangan gitu sih. I see noted. Itu yang saya tangkap seperti itu. Iya. Berarti kan sebenarnya mungkin untuk merangkum sedikit, berarti kan sebenarnya treaty ini tuh adalah umbrella framework yang harus disetujui oleh semua negara. Tapi mungkin kesulitannya karena semua ini nggak cuma waste management aja, plastic waste management, tapi juga berikut dengan capping the production, supply-nya sendiri supply gitu ya. Dan itu yang tentunya mungkin negara-negara yang sangat ekonominya bergantung pada sektor ini ya mereka nggak mau tantangan gitu basically. Jadi gitu betul. kan, jadi ya itu kembali lagi tadi, makanya di treaty ini agak lucu sih sebenarnya dalam konteks negosiasi ya. Yang sekarang lagi perang nih, itu temenan dalam bentuk posisi gitu loh. Kalau untuk di treaty di treaty dalam bentuk posisi. Nah, yang ngomong-ngomong soal ini nih kan sekarang lagi tapi perang. Temenan ketika pemerintahan baru. Waktu pemerintahan lamanya yang di Busan itu kan mereka cukup progresif ya. Mereka dirimu kan lihat tuh ada list of. Nah, ini kan semenjak pemerintahan Amerika yang baru, semuanya kan yang climate dicabut semuanya gitu kan. Semua yang mengatur perdagangan dicabut, ya intinya tentang sustainability di wave gitu kan. Jadi sekarang posisinya justru malah sama Iran gitu. Kalau dalam konteksnya treaty ya. Oke. Nah, ini sebenarnya implikasinya gimana ya Mas? Karena kan mungkin kalau dengan adanya ini yang sekarang geopolitical tension, perang dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya sangat berdampak nih terkait dengan saya juga dengar gitu, misalnya kayak harga plastik tuh semuanya naik, bahkan nggak hanya untuk di bahkan bahan baku. Sudah ada force major kan, industri bahan baku. Iya gitu. Jadi salah satu industri petrochemical terbesar di Indonesia sudah declare force major kan. Betul, karena situasi saat ini gitu. Mungkin karena bahan bakunya juga. Iya, suplai bahan bakunya, naftanya kalau nggak salah. Nafta ya, kalau nggak salah yang dari datangnya dari ini, dari mungkin area middle ini ya, Timur Tengah. Nah, sebenarnya kalau melihat situasi sekarang, implikasinya terhadap plastik, terhadap sampah plastik, dan juga treaty kita kira-kira seperti apa ya, Mas Rocky? Apakah akan mengarah? Mungkin ini
karena force major saatnya kita juga mencerna ulang sistem kita saat ini, atau gimana ya? Karena kan ini sangat dependent juga gitu ya. Ya gimana ya? Ada dua sudut pandang sih menurut gua. Yang satu pasti akan melihat bahwa tuh kan ternyata kita tuh ketergantungan banget sama supply plastik. We cannot do anything dengan kalau tidak ada supply biji plastik yang memang dibutuhkan gitu loh. Dan memang ya memang kita let's say di Indonesia sangat plastik ekonomi lah. Apa sih yang nggak terbuat dari plastik, produk-produk gitu kan, majority terbuat dari plastik. Ada at least mengandung bahan baku plastik. Terus sudut pandang kedua ya pasti yang akan melihat bahwa ya kita seharusnya mulai gunakan momentum ini untuk beralih ke material lain. Bahwa dari dua idealisme itu ada bukan konsekuensi, ada requirement yang harus ada dulu. Misalnya kalau kayak kita ya udah jangan bergantung dengan plastik, ya apa materialnya gitu kan. Gimana supply-nya? Secara cost gimana? Nah, itu kan harus jadi pertanyaan sih. Tapi dengan adanya masalah di supply pasokan atau kenaikan harga minyak bumi ini kan sebenarnya yang terganggu itu the entire ecosystem kan, value chain kan. Oke lah, virgin plastic production bahan, dan kan tidak semua ke kemasan gitu loh. Ada yang ke produk-produk lain, produk kesehatan, produk segala macam yang menggunakan plastik. Tapi ya industri daur ulang pasti terdampak dong, karena komoditas material daur ulang kan tidak 100% daur ulang, tetap dia pasti mix kan. Itu juga kan pasti terdampak. Terus kemudian logistik yang untuk sampah di Indonesia pasti terdampak karena bahan bakar misalnya ya. Yang mungkin ujung-ujungnya tidak membuat secondary material itu menjadi pemenang gitu loh. Dalam konteks plastik ya. Karena dia pasti terdampak juga. Nah, ini yang mungkin, ini menurut saya kembali lagi keyakinan saya sih, harus mungkin kalau ada riset yang berkata lain, bagus banget tuh. Mas Rocky, thank you banget. Udah kepanjangan ya? Untuk ini banyak banget nih ilmunya yang kita omongin tadi, mungkin karena emang permasalahannya kompleks dan kayak masing-masing nih ada challenge-nya sendiri-sendiri gitu. Betul. Dan even kalau kita udah bikin produk pun yang kita pikir ini sebenarnya sesuatu yang kita bisa replicate, tapi setiap stakeholders tentunya punya persepsi sendiri-sendiri dan kemauan sendiri-sendiri yang harus yang kita gimana nih caranya bisa adjust agar bisa meet their standard atau kebutuhan juga gitu. Nah, itu kan sebenarnya banyak lah untuk juggling all those things gitu. Dulu kalau saya juga pas nulis rekomendasi policy kan enak ya, kayak kolaborasi apa gitu, begitu dijalanin mumet gitu. Gue juga pada saat di DN4 ini semakin dalam semakin banyak mendengar, semakin mumet gitu kayak. Aduh, mumet muter-muter, sirkular bener nih, muter aja kan. Tapi semoga sirkularnya, tapi itu jadi ini solusi ya, ekonomi sirkularnya gitu, jangan percakapannya aja yang sirkular gitu ya. Benar, bisa cuan ya. Amin. Yes. Tentunya biar beneran ekonomi gitu, nggak cuma sirkular doang ya. Oke, terima kasih Mas Rocky sekali lagi untuk waktunya dan ilmu-ilmunya yang udah di-share sama kita. Dan juga untuk pemirsa semuanya, sampai jumpa di episode Circular Talk selanjutnya. Circular Talk. Terima kasih.